Pemirsa Sindo Today, kita awal dengan informasi Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Bovendigul, Papua Selatan dibakar massa. Ya, aksi pembakaran ini buntut kekecewaan hasil seleksi CPNS yang dinilai tidak berpihak ke orang asli Papua. Kobaran api membakar bangunan kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan akibat dirusak dan dibakar massa. Aparat TNI Polri yang berada di lokasi tidak mampu berbuat banyak karena banyaknya massa. Setelah membakar kantor BKPSDM, massa kembali berulah dengan membakar kantor Bupati Bovendigul. Kericuhan dipicu kekecewaan para pencari kerja yang tidak lolos seleksi penerimaan CPNS yang dinilai tidak berpihak pada orang asli Papua, khususnya putra-putri asli Kabupaten Bovendigul. Kejadian bermula sekitar 20 orang berdemo di depan kantor BKPSDM. Massa pun datang dengan membawa panah, parang, dan balok, kemudian dilakukan perusakan dan membakar kantor BKPSDM serta kantor Bupati Bovendigul. Dalam waktu singkat, kobaran api menyebar cepat dan melahap seluruh bagian bangunan. Massa meminta kepala daerah untuk bertanggung jawab atas hasil seleksi CPNS yang dinilai merugikan orang asli Papua. Massa juga mengancam jika tidak dapat bertemu dengan kepala daerah dan menjelaskan secara transparan, akan kembali turun ke jalan dan membakar fasilitas kantor pemerintah lainnya dengan jumlah massa yang lebih banyak. Dari Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan, Muhammad Syahril Muslimin melaporkan. Sementara itu pemirsa, sebuah jembatan penghubung dua kecamatan di Banjarnegara putus diterjang banjir. Ya, warga terpaksa harus memutar sejauh sekitar 75 km. Video amatir warga merekam banjir yang menerjang jembatan penghubung antar kecamatan Warnayasa dan Pegetan di Banjarnegara, Jawa Tengah. Jembatan dengan panjang 20 meter dan lebar 7 meter ini terputus akibat diterjang derasnya arus sungai dan banjir Sungai Serau setelah diguyur hujan selama 5 jam. Satu unit truk yang tengah melintas nyaris terjebak dan terbawa arus. Sopir yang dapat membaca situasi langsung memundurkan kendaraannya. Saat ini jembatan tidak dapat dilewati kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Warga pun terpaksa harus memutar sejauh sekitar 75 km. Masyarakat berharap pemerintah daerah dan dinas terkait segera memperbaiki jembatan agar akses jalan kembali normal dan jembatan bisa dilewati lagi. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kota Semarang sejak Rabu sore hingga malam hari dan menyebabkan Sungai Tanggul meluap. Ya, sementara di Kabupaten Semarang, hujan lebat membuat tanggul Sungai Klegung jebol. Hujan deras yang mengguyur kota Semarang sejak Rabu sore hingga malam mengakibatkan Jalan Pajarsari, Tembalang terendam banjir setinggi sekitar 1,5 meter. Akibatnya sejumlah kendaraan harus dituntun untuk menerjang banjir. Banjir juga menggenangi perumahan klaster Dahlia di Kelurahan Metese yang diakibatkan jebolnya tanggul sungai yang tak kuat menahan besarnya debit air. Akibatnya, sekitar 152 warga harus mengungsi dan tak sempat menyelamatkan barang mereka yang terendam banjir. Karena tanggulnya jebol, jadi kan airnya meluap ke sini. Tadi hujan dari jam berapa? Kalau hujan kan tadi dari jam 5 ya. Terus ini warga pada kemana saja Bu yang terdampak Bu? Banjir yang merendam jalan dan permukiman ini diakibatkan hujan dengan intensitas tinggi sejak sore hari hingga malam hari. Banjir juga diperparah jebolnya tanggul sungai sepanjang 20 meter sehingga luapan air dari sungai langsung melimpah ke permukiman. Ya, perlu waktu ya. Di samping perlu waktu, kita juga akan upaya untuk penyedotan kondisi air yang masih menggenangi perumahan di Dahlia ini. Nanti kita buang ke Kali Tinggi. Hingga kini berbagai upaya untuk membuat banjir surut masih dilakukan. BPBD juga akan mendirikan dapur umum untuk warga yang terdampak banjir. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Monggo Pak Tentara, Pak Polisi, bantuannya ini penting warganya Pak, monggo tolong dikondisikan parah.
Banjir mengalir deras menerjang puluhan rumah di Dusun Ngendo, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada Selasa malam. Banjir diakibatkan jebolnya tanggul sungai Kelegung, tampak hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Baju Biru sejak siang. Curah hujan yang tinggi membuat tanggul tidak kuat menahan debit air. Laporan sementara 2 orang mengalami luka-luka akibat banjir ini. Selain itu, akses jalan warga terputus dan puluhan rumah mengalami kerusakan dan terendam banjir hingga kedalaman 1,5 meter. Tugas gabungan melakukan evakuasi warga yang rumahnya terendam banjir. Derasnya aliran air membuat petugas harus mengevakuasi warga menggunakan tali. Tanggul di Dusun Ngendo, Desa Ngerapah itu jebol. Kondisinya memang mengarah ke pemukiman masyarakat, kemudian kami kerahkan personil untuk meluncur ke sana untuk penanganan, termasuk kami koordinasikan ke samping dengan Pak Polres, dengan Pak Dandim, kami laporkan ke Pak Bupati. Saat ini kita bersama-sama penanganan di sana. Kondisi update saya belum terima laporan, tapi yang jelas saat awal ini adalah untuk evakuasi masyarakat. Bagaimana masyarakat itu aman terlebih dahulu. Warga untuk sementara mengungsi ke rumah warga lain yang mempunyai rumah 2 lantai karena air masuk ke dalam rumah. Evakuasi warga masih terus dilakukan, sementara penurunan bantuan sedang dikoordinasikan dengan pihak terkait untuk membantu warga terdampak. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan.